Memori digital adalah penyimpanan atau penyaluran informasi melalui teknologi digital. Nah, informasi yang ada dalam memori digital ini direpresentasikan dalam bentuk format binar agar informasi tersebut dapat dikelola oleh penyimpanan elektronik seperti komputer, tab, smartphone, dan alat penyimpanan digital lainnya. Ada 5 fungsi dari memori digital. Yang pertama, menyimpan data, yakni menyimpan file seperti dokumen, gambar, video, dan perangkat lunak. Yang kedua, mengakses data, yakni memungkinkan pengguna akses informasi dengan cepat. Yang ketiga, mengamankan data, yakni melindungi data dengan fitur enkripsi dan perlindungan kata sandi. Yang keempat, berbagi data, mempermudah distribusi data melalui jaringan internet. Yang kelima, backup data, memungkinkan pencadangan dan pemulihan data jika terjadi kerusakan. Saya akan menjelaskan jenis memori digital. A. Memori internal. RAM atau singkatannya Random Access Memory, jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses oleh CPU. Apa itu CPU? CPU adalah singkatan Central Processing Unit. RAM memungkinkan perangkat untuk mengakses data dengan cepat sehingga kinerja sistem menjadi lebih efisien. Yang kedua, ROM. ROM itu apa? ROM itu adalah Read Only Memory, jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi permanen yang tidak dapat diubah ataupun dihapus dengan mudah, sehingga data yang dihapus dengan data yang di dalam ROM bersifat non-volatile, yang berarti data akan tetap ada meskipun perangkat dimatikan. Yang kedua, memori eksternal. Hard disk drive, perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi piringan magnetis untuk menyimpan dan mengambil data digital. HDD biasanya digunakan di komputer, laptop, server, dan perangkat penyimpanan eksternal untuk menyimpan berbagai jenis data seperti sistem operasi, file aplikasi, dokumen, foto, musik, dan video. Solid State Drive (SSD), perangkat penyimpanan data digital yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan hard disk drive (HDD) yang menggunakan piringan magnetis berputar. SSD tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak sehingga lebih cepat, tahan lama, dan lebih efisien dalam konsumsi daya. USB Flash Drive, perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory dan terhubung ke perangkat lain melalui antarmuka USB Universal Serial Bus. USB flash drive sering digunakan untuk menyimpan, memindahkan, dan mencadangkan data seperti dokumen, foto, video, dan file lainnya. Kartu memori, SD card, perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan berbagai jenis data digital seperti foto, video, musik, dan dokumen. SD card umumnya digunakan pada perangkat seperti kamera digital, smartphone, tablet, dan perangkat elektronik lainnya untuk memperluas kapasitas penyimpanan internal. Baik, saya akan menjelaskan apa itu penyimpanan berbasis awam atau disebut juga dengan cloud storage. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive merupakan layanan penyimpanan data berbasis cloud yang disediakan oleh Google, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file secara online melalui internet. Layanan ini terintegrasi dengan berbagai aplikasi Google seperti Docs, Sheet, dan Slide, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Yang kedua ada Dropbox. Dropbox merupakan layanan penyimpanan dan berbagi file berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan menyinkron file di berbagai perangkat melalui koneksi internet. Dropbox menawarkan kemudahan dalam kolaborasi dan berbagi file dengan pengguna lain secara real-time. Yang ketiga ada iCloud. iCloud merupakan layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh Apple, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menyinkron, dan mengakses data seperti foto, video, dokumen, dan cadangan perangkat Apple dari berbagai perangkat seperti iPhone, iPad, dan MacBook. iCloud juga mempermudah integrasi antar perangkat dalam ekosistem Apple.
Yang terakhir adalah keamanan sistem digital, yang di dalamnya memiliki 4 komponen utama. Komponen yang pertama adalah enskripsi data, yaitu proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci atau metode lain untuk memulihkannya, yang bertujuan untuk menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah. Kemudian komponen yang kedua adalah backup secara berkala, yaitu proses membuat salinan data secara rutin untuk mencegah dari kehilangan data. Proses ini dapat disimpan melalui media lain seperti hard drive eksternal, cloud, atau server cadangan. Kemudian komponen yang ketiga adalah yaitu kata sandi, yaitu keamanan lapisan pertama yang dilakukan untuk menjaga keamanan data. Yang di dalamnya kata sandi ini menggunakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol. Kemudian komponen yang keempat yaitu firewall dan antivirus. Firewall adalah sistem keamanan yang digunakan untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data. Sedangkan antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus serta ancaman lainnya. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu adalah sejenis memori non-volatile yang dapat menyimpan data meskipun daya dimatikan. EEPROM digunakan dalam sistem IoT atau Internet of Things untuk menyimpan data, konfigurasi, parameter penting, atau data yang perlu dipertahankan setelah perangkat dinyalakan ulang. Oke, ini adalah contoh aplikasi EEPROM dalam sistem IoT. 1. Yaitu adalah smart home. Dalam perangkat smart home seperti termostat, pengaturan suhu default, jadwal waktu, atau profil pengguna dapat disimpan dalam EEPROM. Yang kedua, node sensor. Dalam jaringan sensor IoT, konfigurasi unik setiap node seperti ID node atau parameter sensor dapat disimpan di EEPROM. Yang ketiga, perangkat kesehatan IoT. Perangkat kesehatan seperti monitor detak jantung menyimpan pengaturan kalibrasi sensor atau catatan kesehatan tertentu dalam EEPROM. Yang keempat adalah optimasi industri. Dalam sistem IoT di pabrik, EEPROM digunakan untuk menyimpan konfigurasi peralatan seperti pengaturan robot atau data proses, perangkat pelacakan GPS. EEPROM dapat menyimpan data, lokasi, atau rute terakhir sebelum perangkat kehilangan daya.